Alhamdulillah teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah. Bertemu lagi kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan kembali sama-sama mempelajari di kajian tahsin Al-Quran ini, yaitu pelajaran perbaikan bacaan Al-Quran dan juga nanti ada materi ilmu tajwid di dalamnya. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila." Dengan tenang, dengan baik, dengan rapi. Jadi kalau baca Quran seperti itu. Para ulama al-qiraah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan. Memang Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab. Namun ketika kita membaca kalamullah adalah ada unsur ta'abbud. Dengan cara apa? Membacanya dengan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya dengan sebenar-benar bacaan, dengan memanjangkan hurufnya, dengan memberikan makhraj, memberikan sifatnya. Ibnu Jazari rahimahullah dalam bab muqaddimahnya mengatakan, kitab ini wa ba'du anna hadan nadmul muqaddimah. Sungguhnya kitab ini adalah muqaddimah lil qari'il Qur'ani an ya'lama, bagi setiap qari'il Qur'an yang ingin mempelajarinya. Makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughah, yang berisi makhraj-makhraj, yang berisi sifat-sifat, dan juga rasm, ya, wa malladhi russima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mausulin biha, dan juga ada tata cara mewakafkan, tata cara menyambung antara satu ayat dengan ayat yang lain, begitu. Agar apa? Liyalfidu bi afsahil lughah, agar pelafatan kita dengan sebaik-baik pelafatan. Orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar akan memiliki lisan yang ringan, akan memiliki lisan yang lembut. Namun sebaliknya, kalau dia menjadi penghafal Al-Quran tapi lisannya tidak bisa dijaga, kasar, maka bisa jadi Al-Quran ini belum masuk ke dalam dirinya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita hati-hati terhadap hurufnya, terhadap makhraj, sifat, hukum, begitupun dalam berkata. Jadi teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, itu diantara faidah, ya, ta'allum at-tajwid, mempelajari ilmu tajwid atau ilmu tilawatil Quran. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan materi kita seputar ilmu tajwid. Pada pertemuan pekan lalu, teman-teman sekalian, kita telah membahas muqaddimah, ya, berkaitan dengan idgham yang akan kita bahas dan kita akan coba rincikan satu persatu pada pertemuan hari ini dan pertemuan insya Allah pekan depan. Jadi teman-teman sekalian, di layar ya sudah dapat kita bisa lihat bahwa pertemuan kita malam ini adalah berkaitan dengan idgham mislaini atau idgham mislain saghir, ya. Ganti slide-nya akhi. Nah, idgham mislain saghir ini merupakan anwa' atau aqsan, ya, daripada bab idghamat, daripada bab tentang idgham yang telah kita bahas pada pekan kemarin. Baik, silakan dilanjutkan ke slide bawahnya. Nah, inilah pembahasan kita pada pekan lalu. Pembagian daripada idgham. Idgham daripada makhraj dan sifatnya.
Yang pertama namanya idgham mutamassilain, kemudian kedua yang akan kita bahas insyaallah adalah idgham mutamassilain pada pertemuan kita malam hari ini. Baik, selanjutnya turunin lagi ke bawah, akhi. Nah, idgham mutamassilain adalah didefinisikan atau kita bisa definisikan bahwa idgham mutamassilain ini, seleta di kebawahin lagi, minta tolong. Naam, idgham mutamassilain ini adalah idgham yang masuk ke dalam huruf ya, yang sama makhrajnya dan sama sifatnya. Atau kita definisikan adalah idgham yang kembar hurufnya gitu ya. Diambil daripada ungkapan Syekh Muhammad bin Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Beliau mengatakan indani fal mislah, jika fis sifat wal makharij ittafaq, pada dua huruf sifat dan makhrajnya sama, fal mislani fihi ma'ahaq, maka ia disebut dengan mislaini dalam kurung mutamassilain, atau mislaini kita katakan kembar gitu ya, kembar. Nah, apabila dua huruf ya kembar bertemu, huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Nih contohnya nih. Contohnya adalah fama rabihat gitu kan. Rabihat tijaratuhum. Tak sukun bertemu dengan tak berharokat. Maka bacanya diapakan? Idgham, dimasukkan menjadi satu. Ya, jadi satu bacanya. Tidak ada lagi sifat ya, misalkan sifat hamesnya pada huruf ta gitu kan. Fama rabihat tijaratuhum, nggak boleh kayak gitu. Dihilangkan. Jadi seakan-akan dia satu huruf ya. Fama rabihat tijaratuhum. Rabihat hat nggak boleh dikasih sifatnya ya. Rabihat tija nggak boleh ya. Rabihat tijaratuhum. Yudrikum bacanya gitu, nggak boleh yudrikum. Jadi dikasih hamas dulu nggak boleh ya, karena kaf ini memiliki sifat apa? Sifat hamas gitu ya. Nggak boleh bacanya yudrikum, dia melebur jadi satu sebagaimana definisi daripada idgham ya, menjadikan huruf itu satu gitu ya. Wa qad dakhalu gitu. Nggak boleh bacanya wa qad dakhalu. Jadi dikasih pantulan pada huruf dal. Nggak boleh. Ada dua huruf yang kembar gitu kan. Bertemu maka dijadikan jadi satu. Baik, ini hukum secara umumnya. Apa itu? Hukum idgham mutamassilain atau idgham mislaini shagir. Shagir itu apa? Huruf yang sukun bertemu dengan huruf yang berharokat. Adapun yang kabir yang sudah kita bahas adalah dua huruf yang sama. Insya Allah nanti kita akan membahas yang kabirnya. Namun tidak di bab ini ya. Insya Allah ada pembahasan khusus nanti. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengecualian hukum daripada mislaini. Tadi secara hukumnya apabila ada dua huruf yang kembar, maka kita masukkan jadi satu, gitu ya. Nah, dikecualikan dalam dua keadaan, ya, dikecualikan dalam dua keadaan yang tidak boleh dijadikan satu jika huruf pertamanya huruf mat. Jika pertamanya adalah huruf mat. Contohnya apa? Alladzi yuwaswisu gitu. Jadi tetap dibaca ya sukun ketemu dengan ya berharokat. Ya, gitu ya. Ini dikecualikan jika huruf pertamanya apa? Huruf mat gitu ya. Jadi nggak boleh dimasukkan alladzi yuwaswisu. Bisa saja ya, mungkin ada kita memiliki murid yang kritis begitu ya,
Mereka akan bertanya, Ustadz, itu ya sukun ketemu dengan ya berharokat, kenapa nggak diidghamkan jadi satu? Nah, gitu. Nah, kalau kita bingung jawabannya gimana, nah kembali kepada sumbernya. Di mana sumbernya? Sumbernya ya ada di bab lamat wa ahkam al-mutafarriqah. Ini dalam satu nuskhah. Dalam nuskhah yang lainnya, ya Ibnu Jazari mengatakan dalam judulnya bab alamat wa qawaidu ammah. Jadi bab tentang lam dan qawaid-qawaid yang secara umum. Nah, disebutkan di sana ada kutipannya. Ini di bagian akhir pada bab itu, ya. Wa awwalai mislin wa jinsin insakan adghim ka rabbi wa balla wa abin. Kemudian fi yaumin ma' qalu wa hum wa qul na'am sabbihu la tuzigh quluba faltaqam. Nah, yang menjadi catatannya adalah dikata fi yaumin ma' qalu wa hum. Jadi perhatikan fi yaumin, fi panjangnya, nah, jadi dimasukkan dikecualikan. Fi yaitu ada huruf mat, misalnya ya setelahnya dalam kalau kita tidak mengetahuinya, nanti masya Allah akan menjadi bingung kita, gitu ya. Ini di idghamkan nggak ini, begitu kan? Tapi kok imam-imam membacanya tidak diidghamkan, gitu. Bacanya diizharkan, dijelaskan maksudnya, gitu ya. Jadi udah kita tahu nih dalilnya dari mana. Baik. Jika huruf pertamanya huruf mat, maka ini dikecualikan. Alladzi yuwaswisu. Nah, ini di surah An-Nas ayat ke-5 ya. Kemudian surah selanjutnya illalladzina amanu wa amilu. Ini surah Al-Asr ayat ketiga ya. Illalladzina amanu wa amilu. Tetap dibaca panjang. Tidak boleh dibaca amanu wa amilu. Amanu wa amilu. Enggak boleh. Harus panjang. Amanu wa amilu. Begitu. Ya, teman-teman sekalian. Ini yang dikecualikan daripada idgham shagir bagian yang pertama. Baik. Bagian yang kedua adalah pada huruf ha. Ha di surah Al-Haqqah. Ya, di surah apa? Al-Haqqah ayat ke-28 dan ayat ke-29. Di akhirnya perhatikan di sana nanti teman-teman kalau membuka surah Al-Haqqah ya, yaitu surah di juz 29 ya, setelah surah Al-Qalam dan sebelum surah Al-Ma'arij. Jadi Al-Mulk, kemudian Al-Qalam, kemudian baru ya Al-Haqqah. Tapi urutannya begitu. Kalau dari belakang Al-Ma'arij, Al-Haqqah, Al-Qalam, Al-Mulk ya, atau surah Tabarok. Perhatikan. Nah, pada huruf H di surah Al-Haqqah. Jadi bacanya apa? Tidak boleh hafaz ya. Hafaz memiliki dua jalur ya. Syatibiyah dengan thayyibah, dan juga ada jalur lain yang diriwayatkan oleh hafaz ya ketika mengambil bacaan kepada Imam Asim gitu ya. Taib ya, ada yang membacanya diidghamkan, ada yang membacanya dijelaskan. Tapi umumnya di qiraah di bacaan kita ya, riwayat hafaznya itu dijelaskan ya, disaktah kemudian dijelaskan, tidak diidghamkan ya. Jadi bacanya dijelaskan. Contohnya saya bacakan ma aghna anni maliyah halaka anni, seperti itu. Jadi bacanya di saktah maliyah halaka anni. Kalau bacaan yang lain ya, ketika mewasalkannya ya, maka biasanya diidgham ya, tapi ini tidak dibaca oleh
para qari ya ketika meriwayatkan bacaan hafaz gitu ya. Ma aghna anni maliyah halaka anni. Begitu ya. Ustadz, mana yang kita ambil umumnya? Yang pertama tadi. Bacanya di apa? Diidghamkan. Diidharkan. Jadi bacanya apa? Diidharkan. Begitu teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah. Jadi pengecualian ini sangat penting sekali pada idgham mislaini saghir ya. Yang pertama, jika huruf pertamanya huruf mad, maka tidak boleh diidghamkan. Yang kedua adalah di surah Al-Haqqah ayat 28. Namun itu tidak digunakan di bacaan kita. Gitu ya, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Itu dalilnya fi yaumin ma' qalu wa hum waqul na'am faltaqam. Waqul na'am sabbihu itu nanti kita akan bahas insyaallah. La tuzigh quluba sama faltaqam kita akan bahas nanti di idgham mutajanisain. Begitu teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya adalah di pembahasan idgham mislaini atau idgham mutamatsilain shaghir ya. Secara umum apabila ada dua huruf ya yang sama, yang kembar, yang satu sukun, yang satu berharokat, maka hurufnya harus diidghamkan, dijadikan satu. Kecuali huruf pertamanya huruf mat gitu ya. Huruf pertamanya hum kan. Mana qalu wa hum wa qul na'am. Gitu. Jadi itu ya dalilnya. Di mana itu? Di bab ya membahas tentang lam ya dan juga hukum-hukum secara umum atau qawaidu ammah atau ahkamul mutafarriqah. Setelah pembahasan tentang ra'at. Faraqiq ra'a idza ma qussirat kadzaka ba'da al-kasri haitsu sakanat. Gitu ya. Setelah bab tentang ra'at. Ya, insyaallah nanti ra'at juga kita akan bahas ya setelah bab idgham ini. Baik, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, demikianlah pembahasan kita seputar bab idgham. Ya, idgham apa? Idgham mutamatsilain. Semoga teman-teman mendapatkan tambahan ilmu, tambahan pemahaman ya seputar cara baca Al-Qur'an. Jadi kalau nanti ketemu ada dua huruf yang kembar, dimasukkan aja jadi satu ya, tidak usah ditambahkan sifatnya, enggak ya, dijadikan satu aja. Seakan-akan itu huruf yang satu, kecuali dia adalah mat di awalnya. Entah itu ya ataupun huruf waw. Baik, demikian teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selanjutnya nanti kita akan mentasinkan surah Al-Qadar dan juga surah Al-Alaq pada sesi keduanya insyaallah. Nah, di surah Al-Qadar ini sebelum nanti dibacakan oleh teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwa di surah Al-Qadar ini yang harus kita fokuskan cara bacanya adalah di ayat Al-Qadar gitu ya. Jadi bacanya jangan qad ya, qadar. Ra-nya ditaruh di belakang gusi ya. Sempurnakan dulu qalqalahnya qadar. Menjadi langsung ditarik ke ra. Ra qadar. Qadar gitu bacanya. Enggak boleh bacanya qad atau enggak qadar. Maju bibirnya. Salah ya. Jadi hati-hati di situ. Kemudian dikata syahar. Syahar. Ya, ra-nya. Syah sempurnakan dulu. Haknya ya berada di bawah zakun bagi laki-laki ya atau perempuan di jari kelingking di lehernya ya. Syah syah di pangkal tenggorokan ya. Syah
Syahr. Gitu ya. Jangan syahr. Syahr. Kemudian kata amr. Jadi amr gitu ya. Amr. Pakai a, jangan pakai o. Pakai ain. A ya, jangan pakai o. Itu ain ya. Ini a. Amr. Kemudian satu lagi di kata faj sama seperti qad, sempurnakan dulu faj ya. Fiha wa fil jimi ka hubbis sabri rabbati nijtussat wa hajjil fajri. Ini kata Ibnul Jajar ya. Wa bayyin, maka hati-hati jelaskan di huruf ja itu syiddahnya biar enggak ada suara faj enggak boleh. Jelaskan syiddahnya, ditekan faji gitu ya. Faji gitu ya. Faji fajar faji fajar gitu ya. Jadi itu di akhir ayatnya. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Gitu ya. Saya akan bacakan dari awal sampai akhir. Isma'u jayyidan. Nanti diulangi ya teman-teman, yang nanti saya akan panggil namanya. A'udzu rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pokok di situ ya, karena ada sebagian di antara kita yang mungkin tidak memiliki napas yang panjang ya. Sekali lagi saya ulangin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mata gitu ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, alhamdulillah. Inilah cara baca surah Al-Qadr insyaallah. Baik, saya akan minta dari A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. kameranya belum buka akhi. Sama suaranya coba agak Cek. suara, ada suara, kayaknya ada suara. Coba akhin Awi dibantu, kenapa? Cek. 1 2. Ya, suaranya udah masuk. Tapi ada A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jangan mata. Salamun hiya hatta mata. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya, fajar. Baik, ahsan. Barakallahu fiik, akhi. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Amin. Yuk, selanjutnya. Kepada akhina Ihsan, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Naam. bentar Pak Ustaz. Lagi. Halo. Ya. Silakan. Dibuka kameranya, boleh? Biar diperlihatkan cara bacanya. Sudah Pak Ustaz. Nah, silakan. Ihsan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzal qadr. Qadar. Ada R-nya. Qadar. Qadr. Gitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Siap. Nah. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum. Tarik lagi. Lailatul. Lailatul. Nah, gitu. Lailatul qadri khairum syahr. Ah, jadi ada ra-nya. Syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya, alhamdulillah. Semangat terus. Semoga Allah istiqomahkan. Ihsan. Lagi di mana, Ihsan? Lagi di Curug. Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz.
Ya, semoga Allah istiqomahkan Pak Ihsan ya. Amin, Tetap amin, Pak Ustadz. semangat untuk menyimak ya setiap pengajian tahsin kita ya. Amin, Pak Semoga Ustadz. Allah perbaikin lagi yang kurang dari bacaannya. Amin, Pak Ustadz. Barakallahu Ya, fikum Pak Pak Ihsan. Ustadz. Oh, lu baru kelihatan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya perhatikan tadi ada beberapa yang punya ya teman-teman sekalian ya. Jadi syahr, syahr, qadar, mata, jangan mata, matla'il fajr gitu ya. Bacanya dilembutkan aja ya, nggak usah diberat-beratkan ya. Maka Ibnu Jazari sudah memberikan himbauan kepada kita ya, waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi gitu ya. Baik, selanjutnya satu orang lagi untuk membacakan surah Al-Qadr ini. Saya minta bagi yang akhwat kepada Ummu Didan. Silakan Ummu Didan. Untuk yang akhwat nggak usah dibuka kameranya, cukup suara aja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbi. Di waqaf aja, warruhu fiha dari situ. Wow. Ya. Nazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ahsan, bagus. Poin di akhir ayatnya udah bagus, namun di tengahnya hati-hati. Ada huruf za sebagai tambahan, jangan dimatikan ya. Bi'idni rabb, dialihkan suaranya. Tanazzal, za-nya juga sama, suaranya dialihkan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha warruhu fiha biidzni rabbina biidzni rabbihim biidzni rabbibni idni gitu ya. Jadi ada sedikit di huruf za. Dia memiliki sifat apa? Rokhawah. Baik, semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Mudah barakallahu fiik. Amin. Amin. Terima kasih ya Didan. Ayo, selanjutnya kita masuk surah Al-Taib. Di surah Al-Alaq ini, teman-temanku sekalian yang saya cintai karena Allah SWT. Jadi di surah Al-Alaq sangat panjang ya. Perhatikan di surah Al-Alaq ini huruf-huruf ya seperti qa gitu ya. Kemudian mim. Nah, ibaratnya kalau saya coba mi ya. Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, dari surah Al-Bayyinah kemudian Al-Qadr itu sebenarnya penyempurnaan ya pembahasan hukum stop sampai di situ.
Nanti lebih dijabarkan lagi, ada tebal, ada tipisnya di surah Al-Fajr. Nah, setelah Al-Qadr ini ya itu diulang cara baca roknya. Rok tipis, rok tebal, tapi dalam keadaan roknya ini bukan seperti kalimat Qadr. Jadi rok sukun karena waqaf, sebelumnya sukun, sebelumnya. Baik, coba slide-nya diturunin, akhi. Naikin ke atas. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sempurnakan ya untuk mengulang. Namanya murajaah. Secara tidak langsung kita diajak ya bertilawah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kalamullah ya, melalui kalam ini ya di surah Al-Alaq ini, teman-teman. Qalnya Al-Alaq ini, gitu ya. Jadi kalau untuk mengecek bacaan seseorang itu sudah baik dan benar, suruh baca surah Al-Alaq ini, maka akan ketahuan qalqalahnya, maka akan ketahuan dengungnya, maka akan ketahuan panjangnya, maka akan ketahuan cara baca roknya, gitu ya. Banyak sekali kita temui dan ditutup dengan la tuti'hu wasjud waqtari, dari membaca qalqalah tipis ya yaitu di imalah sampai membaca qalqalah tebal di waqqa. Nah, setelah itu enggak ada lagi pembahasan qalqalah sampai dengan nanti surah Al-Fajr. Ya, ada di surah Al-Balad di akhir ayatnya untuk mempersiapkan ya di surah Al-Fajr nanti. Begitu teman-teman sekalian, subhanallah. Inilah Al-Quran ini bukan hanya sekedar mukjizat ya kalau kita baca tafsirnya, kalau kita pahami kandungannya, tapi cara baca pun mukjizat ya. Allah SWT sudah menuntun kita dari surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sampai dengan saat ini surah Al-Alaq ya. Subhanallah. Taib ini. Nah, saya akan minta langsung dibaca aja oleh teman-teman. Saya akan bagi dua bagian di surah Al-Alaq ini. Nanti dibaca oleh teman-teman. Taib, yang pertama adalah dari ayat 1 sampai dengan ayat 10, kemudian dari ayat 11 sampai dengan ayat 19. Taib, saya akan minta yang pertama kepada akhina Awi, tafadhal. Baik, Ustaz. Silakan akhirnya baca ayat 1 sampai dengan ayat Min ayat pertama ila ayat Ustaz. ya, min ayatil awal ila asyir. 10 Ustaz. Baik. Jaringan Anda lancar gak Ustaz? Agak putus-putus gambarnya. Antum bisa ganti ke handphone mungkin? Ustaz, anak pindah di sini Ustaz, di HP Ustaz. Nah, Ustaz jelas Ustaz. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tepiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Tipiskan. Khalaqal insana.
insana, jangan insana, Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ditarik akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatagha. Ulangi lagi. Lamnya hati-hati. Go. Dia di belakang gigi. Naam, gigi. Yatagha. Jangan di ujung gigi ya. Salah, di belakangnya. Yatagha. Kalla innal insana layatagha. Kalau to digusi. Ya. Oh. Kalla innal insana layatagha. Naam. Ar-ra'ahu Jangan o. istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Naam. Ara'aita alladhi yanha. Naam. Abdan idza shalla. Baik, alhamdulillah. Hasbuk. Nah, hati-hati tebal dan tipisnya, ra-nya hati-hati ya. Mimnya kalau dia sukun akram. Akram. Tarik kembali. Allamal insana ma lam ya'lam. Sama, tarik lagi ya. Baik, Ustaz. Semoga Allah sempurnakan lagi, terus banyak dilatih, insya Allah akan bagus bacanya. Amin. Kalau kita sering menelatih baca Qur'annya, lidahnya lembut, lidahnya ringan, dan insya Allah bacanya bagus. Barakallahu fiik, akhi. Barakallahu. Amin. Baik, al-akhirah. Saya minta kepada akhwat, tafadhal kepada siapa di sini? Di sini ada namanya Tuti, ada 3 ini. Heri Astuti, Tuti Alawiyah, sama Tuti. Saya pilih yang mana nih? Tayyib, kepada Tuti Alawiyah 107. Silakan. Ada Tuti Alawiyah? Ayo, Tuti Alawiyah. Kalau masih malu, kita ganti. Oke. Kita ganti. Ya, akhwat. Baik, Anis Fauzia, silakan. Tina Anis. Ya, naam Ustaz. Naam, silakan. Dari ayat berapa Ustaz? Dari ayat berapa? Dari ayat selanjutnya, ayat 11. Sampai terakhir ya? Naam, betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ara'aita in kana 'alal huda Naam. au amara bittaqwa. Mm-mm. Ara'aita Ya, in ya lanjut. Mm-mm. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Mm-mm. Alam ya'lam bi annallaha yara. Mm-mm. Kalla in Hati-hati mengtahi, Ustadz, itu haknya harusnya dibaca panjang kan? Kalau kita belajar mat silah, ini kita bahas waktu itu, ini bukan mat silah ya. Ini namanya fiil dari kata intaha yantahi. Jadi haknya bukan hak domir ya, bukan domir. Ini haknya adalah hak fiil. Dia katanya intaha yantahi, artinya habis ya, di ujung ubun-ubun mereka. Apabila mereka tidak beriman kepada Allah, maka Allah akan cabut mereka dari ubun-ubun mereka. Nasiyah itu ubun-ubun. Baik. Jadi bacanya pendek. Kalla la illam yang tahilana gitu ya. Ulangin lagi. kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Jayid. Yatin kadzibatin khunadiyah. Sanad'uz zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Wa-nya sempurnain. Kalla la tuti' huwasjud waq. Jadi wa. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Wa. Majuin bibirnya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jayid. Barakallahu fiki. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacanya Tina Anis ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sudah selesai ya pembelajaran kita pada malam hari ini. Tahsin daripada surah Al-Alaq dan juga tadi sebelumnya surah Al-Qadar. Jika teman-teman memiliki pertanyaan seputar pembelajaran kita, tafadhal ya, tentang tilawah Quran, tentang apa saja berkaitan dengan ilmu tajwid ya, atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut. Baik. Semoga teman-teman semuanya Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran dalam membaca Al-Quran. Saya akan kembalikan kepada hostnya untuk memimpin pertanyaan. Tafadhal. Atas tadi yang disampaikan, mungkin dari partisipan ada yang ditanyakan bisa melalui chat atau bertanya secara langsung melalui akun Tafadhol. Min fadlik Ustaz, Ana mau bertanya Ustaz. Naam. Bagaimana cara pembacaan yang benar ketika huruf ta ketemu dengan qa Ustaz? Misalnya yang di bawah ini kalla la tuti' sama di surah Al-Kahfi yang ayat saunabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Nah, kalau ya, ma lam tastati' sama yang itunya Ustaz, tasdid huruf ainnya. Ma lam tasti'. Naam. Sama Yang tasdid ainnya Ustaz, bagaimana pembacaan yang benar Ustaz? Naam. Yang di ayat ini la tuti'nya. Jadi cara membaca ainnya ya.
Dua Ustadz pertanyaannya Ana. Cara membaca huruf tuti' sama tati' sama yang gunnah tasdid ainnya Ustadz. Di surah Al-Kahfi ayat ke 78. Saunabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Yang tastati' kayaknya terulangi 3 kali Ustadz ayatnya. Jadi ya betul. memang Ya, di sering surah. Ustadz. Tip yang pertama adalah untuk membaca yang pertama ini ya di surah Al-Alaq ya, kalla la tuti' ainnya biasa, ta-nya ditebalkan kemudian dimasukkan kepada makhraj ain. Makhraj ainnya di mana? Di atas zakun kita. Jadi ke atas bunyi suaranya, jangan ditekan ke bawah. Karena ain bukanlah huruf syiddah. Ya, dikeluarkan suaranya ya ke atas. Ya dibagi di sana. Ya, dia memiliki sifat tawassut ya. Kalla la tuti' ke atas, tuti'. Jadi ada suara ya sedikit. Kalla la tuti'hu, tuti', jangan terlalu dilepas suaranya. La tuti' gitu ya. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua di surah Al-Kahfi ya ayat 78, qala hadza firaqu baini wa bainika saunabbiuka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Taib, sebagaimana pembelajaran kita ya hari ini yang berikan dengan idgham mutamatsilain, yang apabila ada dua huruf ya yang kembar, yang sama ya, yang kembar, maka dijadikan satu huruf ya, sebagaimana di ayat ini akhi, malam tastati' gitu bacanya, malam tastati', jadi bacanya sebagaimana satu huruf ya, satu huruf yang bertasydid. Jadi tastati' alaihi kan gitu, bacanya sebagaimana ain yang bertasydid itu, jadi satu. Malam tastati' alaihi, malam tastati' alaihi, seperti itu. Ti'a, jadi nggak dijadikan panjang gitu ya, nggak dialirkan suaranya gitu. Jadi bacanya seperti ini nih kalau yang salah ya. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi, nah diseret, tastati' alaihi sabra, tastati' alaihi, ini salah bacanya begitu ya. Kenapa? Karena sebagaimana hukumnya dia dijadikan satu ya, ain yang pertama sukun dimasukkan kepada ain setelahnya. Taib, sebenarnya ain setelahnya itu bukan ain bertasydid, itu ya untuk mempermudah aja sebenarnya. Maksudnya adalah bacanya ini dijadikan satu ya, karena Quran kita yang marak ini salah satu contohnya ya, salah satu contohnya saya berikan ya di beberapa aplikasi yang bisa kita lihat di apa namanya, aduh enggak ini ya, enggak nampak di mana, di map begitu ya, di map nih di Google App Store ya, atau di apps di iPad ada. Jadi rata-rata Quran yang ada di sana adalah Quran hafaz. Quran apa? Quran hafaz atau am al-qiraah ya, Quran yang umum yang dipakai untuk membaca. Begitu teman-teman sekalian ya. Jadi bacanya akhin awi kita terapkan hukum idgham mutamatsilain ini. Yang mana? Yang kedua tadi di surah apa? Di surah Al-Kahfi ayat ke-78. Oke. Begitu akhi. Min Ustaz, berarti huruf ainnya tidak dimatikan ya Ustaz? Tidak dipastikan, langsung dimasukkan aja. Sama seperti waqad dakhalu. Jadi satu. Enggak waqad dakhalu, tapi waqad dakhalu. Rabihat tijarah, seperti itu. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Naam.
Kita tunggu sekitar 1 menit untuk lanjutan. Naam. 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 Baik, mungkin jika tidak ada yang ditanyakan lagi, langsung saja. Mungkin dari Ustadz ada pesan atau nasihat ingin disampaikan kepada Ustadz. Nah, sebentar ya. Baik, saya mengambil waktu sedikit lagi, mungkin dakikotan atau dakikotain 2 menit. Alhamdulillah teman-teman, baru saja kita telah selesai ya mempelajari tahsin surah Al-Qadr dan juga Al-Alaq, dan juga tadi kita masuk materi tentang idgham mutamasilain ya. Materinya mutamasilain ini banyak sekali yang kita dapati dalam Al-Qur'an. Sebagaimana tadi Akhi Awi ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya, yang memberikan salah satu contoh yang lagi ya, yaitu seputar idgham mutamasilain. Ingat cara bacanya menghilangkan sifat hurufnya. Jadi langsung dijadikan satu sebagaimana dia huruf yang bertasydid gitu ya. Ini cara baca idgham mutamasilain, kecuali ketika depannya ada mat ya. Teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, ya undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang diucapkan dan janganlah lihat siapa yang mengucapkan. Jadi kalau kita belajar ilmu apa saja, ketika melihat itu adalah suatu kebaikan, diterima. Jangan melihat siapa yang menyampaikannya. Siapa tahu orang yang menyampaikan ini penuh dengan kesukaran, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekurangan. Ya, memang seperti itulah jiwa manusia. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita mempelajari suatu ilmu kepada orang lain, siapa saja dia, belajar tahsin, belajar akidah, belajar fikih, gitu kan? Ya, sungguhnya setiap ustadz memiliki kekurangan, setiap pengajar, masyaikh juga memiliki kekurangan. Saya mempelajari ya dari berbagai macam masyaikh, baik dari Yordan, Madinah, Mekah, Mesir, Sudan. Ya, ada beberapa ya, yang menurut saya gitu kan kurang gitu kan. Tapi saya tidak melihat itu. Yang saya lihat adalah mana yang benar, mana yang baik daripada ilmunya yang bisa saya terima, yang bisa saya ambil, dan itu ya saya akan terapkan dalam keseharian saya ya, yang bisa saya terima ya tentunya. Yang kurang ya saya akan tinggalkan. Namun kita tidak lepas untuk tetap takrim. Takrim itu apa artinya? Menghormati, beradab, berakhlak teman-teman sekalian. Ya, jadi itu yang harus dijaga sehingga keberkahan ilmu itu akan terus menghiasi kehidupan kita. Gitu ya. Jadi jangan sampai karena suatu kekurangan, karena satu kejelekan, karena kesalahan ucap, kesalahan perilaku daripada ustadz ya, itu mengurangi adab dan akhlak kita, takrim kita terutama, sehingga apa yang kita dapatkan itu percuma. Nabi SAW mengingatkan ya, barang siapa yang dia mempelajari suatu ilmu ya untuk dirinya sendiri kayak gitu, untuk membodohi orang-orang ya yang bodoh, untuk menjadi orang yang pintar di hadapan para ulama, begitu. Artinya berlaku sombong. Apa yang kata Nabi SAW ingatkan dan ancam kepada orang tersebut, ya lam yarih raihatal jannah, maka dia tidak akan pernah nyium baunya surga. Kita datang ke suatu majelis karena untuk mencari kekurangan dan kesalahan ustadz, ini salah fatal teman-teman sekalian ya. Jadi ketika kita mempelajari suatu ilmu, terima ya ilmu yang baik dan kurang, dan tinggalkan yang buruk. Ingat, setiap ustadz, setiap syekh, setiap ustadzah, setiap kiai ya yang mengajarkan ilmu ini tujuannya adalah baik. Cuman setiap kita diantaranya memiliki takaran sendiri. Namun jangan sampai menganggap ada salah satu ustadz ya di salah satu sekolah. Saya lihat di grup ini ya nggak ada orangnya. Saya akan ambil ucapan beliau, subhanallah, beliau S2
ya, S2 dalam dunia pendidikan, dan beliau merasa kurang sekali ilmunya. Ketika dia belajar sama kita, beliau katakan, Ustadz, jangan lihat titel saya, jangan lihat gelar saya Ustadz. Ketika saya datang ke suatu majelis, saya menganggap diri saya bodoh, diri saya tidak mengetahui apa-apa. Jadi apapun yang diajarkan oleh Ustadz, apapun yang diajarkan oleh pengajar, yang memang itu adalah yang saya pengen pelajari, saya akan terima. Saya akan terima. Saya berlaku sebagaimana orang-orang yang awam, orang-orang yang jahil. Begitulah thalabul ilmi. Jadi jangan sampai merasa di antara kita paling benar, menakar apa yang diucapkan oleh ustadznya. Jangan. Ya, ketika ada yang kurang diingatkan, tapi dengan cara ahsan, ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang penuh dengan rahmah, yang penuh dengan kasih sayang. Begitu teman-teman sekalian. Ini saya lihat di berbagai majelis al-ilm masih banyak yang kurang seperti itu. Jadi mohon ya teman-teman sekalian, tanamkan rasa itu ya, sehingga ilmu yang kita dapatkan itu berkah. Bukan hanya dari mata yang kita lihat atau dari telinga yang kita dengar. Ya, bahkan yang kita ucapkan dan sampai kepada hati, dan juga kita bisa realisasikan, kita terapkan dalam keseharian kita itu ya benar-benar apa yang pernah kita pelajari. Bahasanya kalau kita selalu mempelajari dan membaca Al-Quran, tiap hari kita tilawah Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran itu akan masuk ke dalam diri kita. Ya, orang yang menghafalkan Al-Quran harus memiliki hati yang lebih lembut daripada orang yang tidak menghafalkan Al-Quran. Nabi SAW menggambarkan, saya timin ummati afidatuhum ka'afidati thair. Ya, akan datang suatu umatku yang hati mereka itu bagikan hati burung. Apa itu hati burung? Hati yang lembut, hati yang penuh dengan kasih sayang. Siapakah mereka? Kata Nabi, mereka adalah para hufadzul Quran, para penghafal Al-Quran. Jadi kalau hati menghafal Al-Quran itu kasar, omongannya kurang. Ya, para alim ulama yang memiliki tutur kata yang tidak baik, mencaci maki, mentuduh orang lain, membandingkan antara satu agama dengan agama yang lain. Ya, kalau memang dalam al-haq boleh, tapi kalau dalam keadaan untuk menuduh personil seseorang, ini tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Bahkan ini bukanlah manhaj para sahabat dan para tabi'in atau para salafus saleh. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, ambillah yang baik dan tinggalkanlah yang kurang. Dan tetaplah takrim, ya, menghormati, memuliakan siapa dia guru kita. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang kita pelajari saat ini, bacaan kita bisa merubah rutinitas kita ketika memang ada nasihat di luar dari pembelajaran kita ini. Semoga teman-teman Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur panjang, Allah berkahi ya kehidupannya, Allah jadikan rezekinya ini berkah, dan Allah SWT jadikan anak-anak kita, anak-anak didik kita sebagai anak-anak yang soleh dan solehah, dan semoga mereka bisa menjadi penghafal Al-Quran. Moga-moga ya, tetap semangat, tetap dukung anak-anak kita, didik mereka dengan baik, dan semoga keluarga kita, istri kita atau suami kita ya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, insyaallah. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Saya kembalikan kepada khasnya untuk menutup ya kajian kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.